Selamat malam. Selamat datang di sebuah pelayaran yang tenang, di mana laut bernafas pelan dan sejarah bergerak seperti ombak kecil yang kembali ke pantai. Malam ini, bayangkan diri Anda berdiri di geladak kayu. Udara asin menyentuh wajah. Langit luas seperti halaman buku yang belum selesai. Kita tidak akan berburu legenda. Kita hanya akan mendengarkan. Suara tali yang mengerut, langkah pelan di papan, dan kisah-kisah yang lahir dari kesunyian laut terbuka. Balik nama-nama besar dan bendera yang berkibar, ada manusia yang bangun sebelum fajar, mengikat simpul, menambah layar, dan menakar harapan setetes demi setetes seperti air jatah. Kita akan berjalan perlahan, mencatat ritme hari-hari mereka, dan membiarkan mata menjadi berat, seiring kapal melambung lembut di punggung ombak. Mari kita mulai. Adegan 1. Pagi tanpa darat. Ritme harian di atas geladak. Bayangkan, Anda terbangun bukan oleh lonceng, melainkan oleh derak, ayunan hemok yang pelan, keremat kayu tua di bawah, hembus angin yang melewati celah palka, membawa aroma garam, dan kanvas basah. Di sudut remang, ada peti kecil tempat Anda menyimpan benda-benda sederhana. Selai kain untuk melindungi kepala dari matahari, pisau kecil yang tumpul, dan seutas tali yang Anda percayai lebih dari banyak hal lain di dunia. Anda turun dari hemok, menapaki lantai kapal yang dingin. Di geladak, fajar belum sepenuhnya tiba. Langit masih biru tua. Bintang-bintang terakhir baru saja menutup mata. Seseorang menyodorkan cangkir kayu. Seteguk kecil yang hangat. Rasanya sederhana. Cukup untuk membuat tubuh berkata, "Baik, mari kita mulai." Hari ini, seperti kemarin, dimulai dari hal-hal yang tidak dekat dengan legenda. Memeriksa simpul, mengecek tiang, menarik tali perlahan agar layar menerima angin dengan sopan, bukan dengan terburu-buru. Di sisi kanan, 2 orang menambal robekan kecil pada layar. Jarum perca sebesar telunjuk ditarik bergantian. Kanvas terasa kasar di telapak. Dan setiap tusukan adalah janji kecil bahwa kapal akan melaju sedikit lebih lurus. Di dapur mungil, roti keras dibagi. Renyah bukan karena baru, tetapi karena waktu. Sedikit daging asin kadang hadir, sering tidak. Namun ada tawa tipis yang keluar entah dari mana, seperti burung laut yang lewat terlalu rendah. Giliran jaga berganti dengan tenang. Jam pasir dibalik, pasir jatuh seperti bisik-bisik waktu. Anda naik ke haluan, mengamati garis cakrawala yang tampak memegang rahasia yang sama setiap hari. Di sini, tugas adalah bentuk doa. Mata menyisir laut, telinga meminjam angin, tangan siaga pada tali yang mungkin perlu dikendurkan atau diketatkan. Kadang-kadang, seseorang menyenandungkan lagu kerja yang lambat. Bukan untuk meriah, melainkan untuk menyetel napas. Agar tarikan serentak, agar beban terasa berbagi. Menjelang siang, matahari naik seperti koin kuning besar. Kaos tipis mengering seketika, kanvas memutih, dan bayang-bayang tiang jadi jam yang selalu benar.
Di bawahnya, seorang awak yang tua memeriksa peta. Garis-garis tangan meniru alur arus dan arah angin, seakan berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat namun selalu hadir. Sore hari, kapal berputar sedikit untuk mencari angin yang lebih ramah. Anda meminyaki katol, membiarkan suara gesek berubah dari serak menjadi mulus, seperti tenggorokan yang akhirnya menemukan air. Ada saat-saat hening ketika semua tampak berhenti. Laut menjadi kaca, kapal seperti menahan napas, dan hati Anda ikut melambat. Di momen seperti itu, Anda mengerti mengapa cerita-cerita lahir di laut. Bukan dari teriakan, melainkan dari jarak, antara manusia dan daratan, antara harapan dan kenyataan, antara malam yang panjang dan mata yang tetap terjaga. Menjelang senja, pekerjaan menutup hari dilakukan dengan ritual kecil yang akrab. Tali digulung rapi, geladak disiram, sisa-sisa garam dibersihkan, seperti pikiran yang dirapikan sebelum tidur. Lalu, sebuah waktu singkat untuk duduk. Memandang matahari turun, garisnya memantul di gelombang seperti kilau logam tua. Di atas kepala, bintang kembali. Bukan sekadar bintang, melainkan kompas yang bersuara pelan. Seseorang menunjuk gugusan yang menjadi pedoman. Menyebut nama yang Anda hafal, tidak dengan tegang, tetapi dengan rasa sayang yang sunyi. Di bawah, hemok kembali berayun. Tubuh Anda ikut bergerak, ibarat kapal kecil di dalam kapal yang lebih besar. Di telinga, masih ada nada rendah dari tali dan angin. Lagu tanpa lirik yang memanggil tidur. Dan besok akan serupa. Karena ritme hari-hari mereka, tarik, ikat, amati, tunggu, adalah jantung yang membuat kapal terus hidup. Dan legenda tetap mungkin. Di dalam ritme yang sederhana itu, ada mereka yang namanya tumbuh menjadi bayang-bayang. Bukan hanya karena keberanian, melainkan karena pengetahuan tentang manusia. Bagaimana ketakutan bekerja, bagaimana citra dapat menyelamatkan pelayaran dari benturan yang tak perlu. Jika Anda siap, kita akan mendekat pelan-pelan kepada salah satu di antaranya. Seorang nakoda yang memahami cahaya dan gelap sama baiknya. Blackbeard. Adegan 2. Blackbeard membangun bayangan. Bayangkan malam yang hampir tanpa angin. Kapal berhenti sejenak seperti menatap dirinya sendiri di permukaan laut yang tenang. Di atas geladak, lampu-lampu kecil dari damar menyala temaram, memberi warna madu pada kayu yang dilumuri tar. Di sudut yang tidak terlalu terang, seorang nakhoda berdiri tanpa perlu mengangkat suara. Orang memanggilnya Blackbeard, Edward Teach, atau nama lain sebelum itu. Kita tidak memerlukan kepastian nama malam ini. Yang kita perlukan adalah cara ia memahat citra. Ia tidak terburu-buru. Ia menatap layar, menakar gelap, menghitung kemungkinan yang bergerak pelan, seperti arus tak terlihat. Di sekelilingnya, awak kapal mengerjakan tugas-tugas kecil yang tak pernah habis. Membetulkan simpul, memeriksa palka, menggulung tali ke bentuk lingkaran yang rapi. Suara geseknya menjadi metronom, ritme yang memegang kapal agar tetap waras. Blackbeard tahu sesuatu tentang manusia. Ia tahu bahwa ketakutan bisa menghemat tenaga, bahwa citra dapat menyelesaikan apa yang pedang kewalahan mengurusnya. Jadi, ketika fajar mendekat dan pertemuan dengan kapal lain tak bisa dihindari, ia menyiapkan panggung yang sederhana. Rambut wajah yang tebal diatur rapi, bandana gelap, mantel panjang, dan kadang-kadang sumbu kecil yang dibiarkan menyala pelan, mengirimkan garis asap tipis yang tidak menusuk,
melainkan mendramatisasi hening. Bukan untuk berperang, justru agar perang tidak perlu terjadi. Blackbeard memilih awak bukan hanya karena kuat, melainkan karena bisa hidup dalam ritme laut. Orang yang tahu menunda kemarahan, orang yang bisa tidur dalam suara angin, orang yang mengerti bahwa kejutan terbesar adalah ketenangan. Saat malam turun, ia memeriksa jarak ke pantai dengan pandangan yang terlatih. Di ujung barat, ada pelabuhan yang kadang bersedia menutup mata. Di timur, ada jalur ramai yang selalu membawa kabar. Blackbeard tidak menaklukkan peta. Ia menyusun kemungkinan, memilih kapan muncul sebagai bayang-bayang dan kapan menghilang sebagai angin. Pagi berikutnya, sebuah kapal kecil terlihat di kejauhan. Bendera tak asing, kapal dagang yang membawa campuran harapan dan kecemasan manusia. Blackbeard tidak bergegas. Ia memeriksa simpu di pinggang, menyampaikan perintah dengan tangan, membiarkan kapal mendekat hingga jarak di mana akal sehat biasanya menang atas keberanian. Tidak ada tembakan yang diledakkan untuk menakuti. Cukup kehadiran, siluet yang telah dibantu kabar burung. Sampai-sampai ketakutan itu datang sendiri. Setelah muatan ditukar dan catatan dibuat, ia sering meninggalkan kapal itu utuh, membiarkan cerita berjalan mendahului langkahnya. Karena ia paham, ketenaran yang dipelihara oleh orang lain jauh lebih ringan daripada memangkulnya sendirian di setiap pelabuhan. Di Geladak, awaknya belajar hal yang sama. Mereka bekerja dengan tempo yang tidak terburu, mengikat, menggulung, menakar, karena mereka tahu bahwa keletihan memicu kepanikan, dan kepanikan memanggil kesalahan. Blackbeard bukan hanya nama. Ia adalah manajemen nafas di tengah laut. Ia mengajarkan bagaimana menatap badai yang mungkin datang, dengan bahu yang tetap turun, dengan tangan yang ingat urutan simpul, dengan mata yang kembali ke bintang. Ada hari-hari ketika keputusan berat harus diambil. Berlabuh singkat di Teluk Sunyi untuk memperbaiki kemudi, menerima pengampunan dari otoritas, lalu mempertimbangkan ulang jalur hidup, atau membubarkan kru sementara agar kapal tidak menjadi sasaran. Keputusan-keputusan itu tidak diceritakan dengan heroik. Ia hanya menyebutnya cara lain untuk tetap terapung. Di malam yang jernih, ia berdiri di haluan, memandangi jalur bintang yang menjadi jembatan halus antara pikiran dan laut. Dari kejauhan, pulau tampak seperti bahu seseorang yang tertidur. Di dekatnya, suara awak yang muda menyanyikan bait yang sama setiap malam. Lagu yang tidak pernah selesai, karena tidak ada pelayaran yang sungguh-sungguh selesai. Blackbeard mendengarkan, membiarkan suaranya larut dalam angin. Dan mungkin kita tidak pasti. Ia juga mengharapkan daratan yang tenang suatu hari nanti. Legenda kelak akan berisi benturan dan senjata. Tetapi malam ini kita tidak menuliskannya. Malam ini yang kita ingat adalah cara ia mengurangi benturan dengan membesarkan bayangan. Bagaimana ia memahami bahwa manusia sering memilih selamat ketika diberi kesempatan untuk mengalah pada ketakutan yang sopan. Di pelayaran yang panjang, kecerdikan seperti ini tidak terdengar keras, tetapi menyelamatkan ratusan tarikan napas. Dan itulah yang kita simpan malam ini. Bukan guntur, melainkan cara ia menjaga kapal tetap sunyi. Sekarang setelah kita melihat bagaimana sebuah citra dapat menahan ribut, mari kita turun lebih dalam ke tata tertib yang menjaga manusia tetap manusia. Bendera yang berbicara tanpa kata, kode-kode yang mengatur pembagian, ritual kecil yang menenangkan nasib, hal-hal yang sering disalahpahami sebagai misteri, padahal adalah cara untuk tetap waras di atas air yang tak bertepi.
Adegan 3. Misteri dan budaya, kode, bendera, dan ritual kecil di laut. Bayangkan pagi yang cerah dengan angin yang ringan. Di tiang utama, sehelai kain hitam dilipat rapi, belum dikibarkan, hanya siaga. Banyak menyebutnya bendera bajak, tetapi bagi awak kapal, ia lebih mirip bahasa. Kalimat singkat yang dihembuskan angin. Ada variasi-variannya, semua berbicara dengan nada berbeda. Tengkorak dan tulang, pesan paling sederhana. Lihat kami, pahami maksud kami. Jam pasir yang digambar kecil, pengingat halus bahwa waktu lebih ringan daripada nyali. Kadang tampak hati dengan tanda halus, bukan ancaman, melainkan tawar-menawar. Serahkan kapal dengan tenang, dan hati pulang tanpa gemuruh. Di buku catatan lusuh yang disimpan quartermaster, tertulis articles, aturan yang disepakati. Mereka bukan undang-undang agung, hanya janji-janji pendek agar hari-hari tidak saling menyesakkan. Berbunyi kira-kira begini, dengan bahasa yang ramah kerja. Bagian untuk semua. Muatan dibagi menurut peran, agar kerja bukan sekadar otot, melainkan keadilan yang diam. Suara yang setara. Kapten memimpin pelayaran, quartermaster menjaga keseimbangan. Jika perlu, putusan diambil bersama. Giliran jaga. Malam dibagi menjadi jam-jam kecil, supaya setiap mata punya waktu untuk pejam. Pengganti kerugian. Jika ada yang kehilangan daya kerja, kru mengusahakan bagian pengganti. Tidak untuk menghapus sedih, hanya agar hidup tetap bisa menyeberang. Tidak semua kapal sama, namun semangatnya mirip. Menjinakkan kebetulan dengan aturan yang bisa dipeluk. Menjelang sore, ritual-ritual kecil muncul, seperti jangkar batin. Seorang awak mengasah pisau tali sampai suaranya berubah bening. Yang lain menulisi gagang belai pin dengan tanda kecil, bukan simbol menakutkan. Hanya tanda milik agar tangan tak ragu saat menarik. Ada yang menyimpan keping kayu dari pelabuhan favorit, dikosok jempol saat angin melemah. Sejenis doa yang tidak memakai kata. Di meja peta, kertas usang dibuka. Garis pantai bergerigi seperti napas yang masih menahan cerita. Ada bekas noda air, jejak badai lama, dan coretan pensil yang berkata, "Coba jalur ini saat angin malas." Orang darat menyebutnya peta harta. Bagi kru itu hanyalah ingatan yang ditulis, supaya esok tidak mengulang salah. Menjelang malam, musik kadang keluar dari ruang sempit di bawah. Bukan pesta, hanya melodi pendek dari biola tua atau peluit timah, cukup untuk menata langkah saat menggulung tali terakhir. Nada-nada itu membuat pekerjaan terasa seperti mengulang nyanyian yang sudah lebih tua dari kapalnya sendiri. Ada pantangan yang terdengar ganjil bagi orang darat, namun terasa masuk akal di laut. Tidak bersiul terlalu lama. Kakaknya bisa memanggil angin yang salah. Tidak menyebut nama badai, karena laut seperti manusia, kadang datang bila dipanggil. Kalau botol rum dibuka, cangkir pertama sering dituang setetes ke laut. Hadiah kecil untuk sesuatu yang lebih besar dari kapal, agar perjalanan merasa saling menghormati. Di atas segalanya, ada waktu yang dijaga pelan. Jam pasir dibalik, bel dipukul lembut. Sekali,
2 kali. Tanda giliran berubah. Tanda mata yang berjaga boleh beristirahat. Mereka bergantian dengan ritme yang tidak perlu diingat. Karena tubuh telah menghafalnya. Bangun, jaga, kerja, makan sederhana, menatap bintang, dan tidur dalam ayunan kecil yang sama sejak pelayaran pertama. Ketika kejadian sedih tak bisa dihindari, mereka menanganinya dengan upacara sesingkat nafas. Kain dibentangkan, simpul diikat rapi. Sebuah lagu dibiarkan berjalan pelan, tanpa mengangkat bahu siapapun. Tidak banyak kata, hanya diam yang teratur. Cara mereka mengembalikan seseorang ke laut, dengan rasa hormat yang tidak ramai. Sebagian kru menato lengan dengan garis sederhana, jangkar kecil, bintang utara, atau nama pelabuhan yang pernah terasa seperti rumah. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menandai pulang jika suatu hari kapal dan daratan bertukar peran. Di anjungan, bendera hitam tidak selalu berkibar. Seringkali ia tetap terlibat karena tujuan hari itu bukan menakut-nakuti, melainkan selamat menuju esok. Bendera hanyalah kalimat yang siap diucapkan jika bahasa lain gagal. Malam pun merekah. Langit menebar garam cahaya di permukaan air. Hingga jauh di sana, kapal-kapal lain hanyalah titik lembut yang bergerak pelan. Di bawah, hemok kembali bergoyang. Lagu tanpa lirik yang Anda kenali dari ritme hari-hari mereka. Seseorang memadamkan pelita terakhir. Kapal pun menjadi rumah yang mengambang dalam bisikan. Dan begitulah misteri di laut sering berwujud. Bukan ilusi atau peta yang menyembunyikan pulau, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat manusia tetap menjadi manusia di tempat di mana segalanya mudah larut. Sekarang, mari kita melihat kontras yang menenangkan. Di darat, jauh dari gemericik tali dan kanvas basah, ada rumah-rumah besar dengan pekarangan terang. Meja makan panjang, porselen berkilau, surat-surat yang menimbang harga gula, tembakau, dan nama-nama kapal. Di sana, kehidupan berjalan dengan ketenangan yang berbeda. Adegan 4. Kehidupan kaum elit. Meja panjang di rumah gubernur. Bayangkan, sebuah rumah besar di tepi teluk. Malam turun perlahan. Lampu-lampu minyak menyalakan warna madu pada dinding kapur. Di halaman, pohon-pohon peneduh berdiri diam. Daunnya berkesiur seperti rok sutra yang bergerak pelan. Di beranda, gubernur duduk di kursi anyaman. Meja kecil di sampingnya menampung teko porselen dan cangkir tipis yang deringannya sangat halus saat bersentuhan. Di kejauhan, jangkar-jangkar berkerut pelan. Tongkang kecil bergeser seperti pikiran yang rapi. Di dalam rumah, meja makan panjang telah ditata. Taplak linen yang licin, sendok garpu berkilau, mangkuk buah tropis yang aromanya menempel di udara. Para tamu berbicara dengan suara rendah, membiarkan kalimat-kalimat jatuh seperti helai daun. Mereka menyebut harga gula, cuaca yang mempengaruhi panen, dan kabar kapal yang hilang, bukan dengan tegang, melainkan seperti menghitung butir pasir di jam pasir besar.
Setelah jam santap, mereka pindah ke ruang peta. Di dinding, peta-peta lebar terpasang. Garis pantai yang bisulang tinta, pulau-pulau berwarna pucat, dan laut tak berujung yang diwakili biru yang sabar. Di meja, buku besar dibuka. Lembaran tebal dengan kolom-kolom lurus. Tiang angka, catatan muatan, dan nama-nama kapal yang berjalan seperti baris-baris puisi yang menahan napas. Gubernur menggeser penggaris kayu, menghubungkan pelabuhan dengan pelabuhan, seperti menyatukan dua rumah dengan benang. Di sini, keputusan diambil tanpa teriakan. Cap lilin ditekan, tinta meninggalkan aroma besi yang lunak. Sepucuk surat dilipat, menjadi burung kecil yang akan terbang bersama kapal esok pagi. Kadang ada tamu dari Dewan Kota. Mereka berdiri dekat jendela yang terbuka, mendengarkan angin laut menyapu tirai. Mereka membahas patroli, lampu menara, dan posisi barikade di mulut teluk. Bukan untuk memanggil bahaya, melainkan untuk mengurangi kemungkinan. Di atas meja, kompas besar beristirahat. Jarumnya bergerak sangat pelan, seolah sedang mengingatkan bahwa hal-hal yang tenang pun tetap bergerak. Balik pintu-pintu yang tertutup, tenaga-tenaga yang jarang disebut menjaga rumah tetap berjalan. Menata piring, mengisi minyak, membuka jendela pada jam yang sama setiap sore agar udara garam mengganti udara kamar. Langkah mereka tidak memerlukan pengumuman. Mereka menenun rumah dengan ritme yang tak terlihat. Sejarah sering menulis nama para pemilik keputusan. Namun malam ini kita menyadari bahwa ketenangan di rumah besar dibangun oleh banyak tangan yang melipat hari tanpa tanda tangan. Menjelang larut, pesta kecil usai. Musik kamar menghela napas terakhir. Lantainya kembali berbunyi pelan di bawah sepatu kulit. Para tamu bertukar salam yang ringkas. Kereta kuda menuruni jalan berbatu. Lampu-lampunya memantul di genangan seperti bintang yang meminjam jalan kembali ke langit. Gubernur berdiri sendirian di balkon. Ia menatap teluk yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada semua map di ruang kerjanya. Di kegelapan yang tidak sepenuhnya gelap, terlihat bayang-bayang kapal singgah. Sebagian resmi, sebagian tidak ingin dijelaskan terlalu panjang. Angin membawa dua suara yang berbeda menuju rumahnya. Dari laut, gesek tali. Sorry yang tak diucapkan. Dari darat, kertas, stempel, dan rencana. Ia tahu, seperti semua orang yang tinggal terlalu lama di pelabuhan, bahwa ketertiban di meja panjang dan ketertiban di geladak berjalan dengan bahasa yang berbeda, namun mengharap hal yang sama. Selamat sampai esok. Lampu-lampu mulai dipadamkan. Ruang peta ditutup. Lilin terakhir mengecil seperti pupil yang mengantuk. Di luar, air pasang menyentuh tangga batu. Menghapus jejak kaki yang tadi sore sempat mengering. Di tempat lain, di kapal yang berayun, awak menutup mata di hemok. Di rumah besar, kasur empuk menyambut punggung yang letih oleh angka. Keduanya mendengar lagu yang sama dari teluk. Lagu yang tidak memihak. Lagu yang membaringkan kota dan kapal pada bantal yang sama. Ombak kecil yang kembali. Kembali. Kembali.
Malam ini, kita melihat laut dari dua sisi. Geladak yang basah dan meja yang kering. Keduanya pada akhirnya bergantung pada ritme. Tarik, ikat, tunggu. Tulis, cap, kirim. Legenda akan memilih adegan-adegan yang berkilau. Tetapi tidur kita sering memilih bagian yang tenang. Jika mata Anda mulai berat, biarkan kapal dan rumah besar menjauh bersama-sama. Menjadi dua titik kecil di peta yang luas. Biarkan napas Anda mengikuti ritme hari-hari mereka. Yang sederhana dan cukup. Selamat beristirahat. Dan bila esok tiba, laut dan darat masih akan berada di tempatnya, menunggu cerita lain untuk diceritakan. Dengan pelan.